Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah. Saya ingin bertanya satu hal. Saya melihat dalam sebuah video Buya di medsos terkait jawaban Buya mengenai pertanyaan netizen yang bertanya tentang hurufat habaib. Di situ beberapa komentar terhadap jawaban Buya, kami rasa justru itu komentar yang sangat berharga. Yaitu komentar yang mengatakan, kenapa Buya tidak membahas masalah hurufat dan malah membahas yang lainnya? Apakah tidak lebih penting jika Buya bahas masalah hurufatnya itu, Buya? Mohon maaf sebelumnya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Setiap ada pertanyaan datang kepada kami, dengan terbatasnya waktu, kami akan selalu memberikan jawaban yang lebih penting untuk kita dengar. Pertanyaan itu kan yang disampaikan adalah membahas tentang hurufatnya habaib. Menurut penanya, kami jelaskan kalau kami adalah muridnya habaib, tapi kami juga muridnya kiai juga. Kami hanya menghindari jangan kita punya kebiasaan saling caci dan olok. Kalau ada kesalahan di habaib membawa hurufat satu, bukan habaib semuanya harus kita jelekkan. Kalau ada Gus melakukan kesalahan, jangan dipangkas Gus semuanya jelek. Itu kan kaidah hidup yang kami berikan. Adapun jika nanti masalah poin-poinnya, seperti halnya mungkin di kalangan habaib ada kesalahan tentang permasalahan ilmiah, masuk hurufat dan sebagainya. Tentu di yang lainnya juga ada kesalahan, itu pembahasannya ilmiah, satu demi satu dong. Jadi begitu maksud kami itu, ayo kita belajar bagaimana dewasa. Kalau masalah ilmiah, tolong kita menemukan hurufat yang dianggap hurufat. Di kalangan habaib misalnya, yuk kita bahas. Apakah betul itu hurufat? Di kalangan para kiai, menyebut tentang keramat yang berlebihan, apa itu disebut hurufat? Sebab ini adalah pembahasan ilmiah. Apakah itu sebetulnya masih sesuatu yang mungkin hanya didatangkan dengan dusta? Lu beda loh ya, gini. Keramat itu adalah ada. Karomat itu ada. Cuma misalnya karomat dinisbatkan kepada kiai fulan. Atau habib fulan. Bicara tentang mungkin, ya mungkin saja itu keramat benar. Cuman pernah kalau kita bahas ilmiah bukan permasalahan di situ. Saya tidak wajib mempercayai berita tentang keramat itu. Kenapa? Yang beritakan Anda atau dia. Dia belum tentu jujur loh ya. Kadang murid mengagungkan gurunya berlebihan, bukan salahnya guru, salahnya murid yang salah. Jadi mungkin khurafat yang dinuki, yang dinisbatkan kepada seorang bukan karena orang itu pelaku khurafat, bisa saja murid yang berlebihan. Ini kan bermacam-macam permasalahan. Apakah betul kalimat yang dinisbatkan kepada orang itu benar? Contoh, ada orang dinisbatkan kalimat kepada saya. Apakah saya betul mengucapkan atau tidak? Atau anak-anak murid saya menambahkan karena terlalu cinta kepada saya? Atau ada tambahan ini? Ini masalah ilmiah, itu merentet. Misalnya, betul keramat itu betul ada. Dan bisa jadi terjadi pada dia. Tapi apakah betul? Saya tidak wajib kok. Anda tidak wajib mempercayai karomah guru saya yang saya ceritakan kepada Anda. Sebab kita belajar kitab Sam'iyat. Anda tidak punya kewajiban. Karena apa? Omongan saya bisa berbohong kok. Kalau Anda percaya, boleh. Karena Anda mungkin hubungan baik kami dengan Anda. Ini bab karomah yang masih mungkin terjadi. Kalau nanti babnya ini aneh tidak terjadi, ini babnya juga beda. Apalagi bertentangan dengan syariat. Nggak ada karomah bertentangan dengan syariat. Itu akan kita preteli. Kita juga punya kritik kok kepada pemikiran-pemikiran yang ada di dalam wilayah ahli sunnah wal jamaah sufiyah. Kita juga punya kritik ke dalam. Tentunya dengan adab dan tata krama. Itu pun kami tidak mukul rata. Oh ini ulama bodoh, ulama. Enggak. Maka jangan sampai ada kalangan kiai atau ustadz atau habib melakukan kesalahan lalu kita pukul rata. Itu kan ketidakbaikan. Loh, kami meneliti sisi ini. Adapun masalah barangkali yang terima kasih yang bertanya atau dari yang komentar, kami jarang melihat semacam itu, yang komentar tentang kenapa kok saya tidak bahas khurafat satu demi satu. Yang pertama adalah bagus, itu adalah usulan. Akan tapi yang kedua adalah mungkin Anda memang jarang dengar ceramah kami. Sebab ceramah kami itu banyak di antara hal-hal yang selama ini dipermasalahkan, kami bahas juga di situ kan. Tentang apa misalnya ada kiai atau ustadz bicara tentang permasalahan. Selagi tidak sesuai dengan syariat, kami jelaskan dengan lembut. Ada habib yang mengatakan, kami jelaskan dengan lembut. Nah, mungkin karena mereka itu belum pernah mendengar, maka sehingga punya komentar semacam itu, ya tidak masalah kita maafkan. Bahkan bagus masukan ini.
Sehingga dibaca oleh yang lainnya, sehingga kami harus menyampaikan seperti ini. Semua pertanyaan diajukan kepada kami, kadang kami tidak menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Kami melihat ada sesuatu yang lebih penting untuk kami sampaikan. Kalau masalah khurafat itu ada hubungannya dengan kesalahan. Kalau bicara kesalahan, hampir semuanya punya kesalahan. Tapi bagaimana kita menyikapi orang yang menemukan kesalahan? Bagaimana sikap kita kalau kita menemukan kesalahan? Kalau masalah ilmiah bukan kita umbar di mimbar, akan tapi yuk didiskusikan dulu, barangkali ada alasannya. Baru setelah kita tidak ngadi mimbar, kita jangan sampai kita itu jadi dagelan untuk orang apa ustadz jadi bahan tontonan orang awam. Ini berantem, sok pamer ilmu dan sebagainya. Bukan gitu. Diskusinya para ulama di meja diskusi diselesaikan keluar dengan sebuah keputusan yang baik. Seperti itu. Bukan perang di media sosial, diskusi di media sosial. Oh, bukan begitu. Diskusi di media diskusi, referensi seterusnya. Lah tolong jejer khurafat. Nanti kami jawab satu demi satu. Yang mengatakan khurafatnya ini, sebutkan satu demi satu akan kami jelaskan. Yang katanya khurafat, kami jelaskan. Ini jadi harus jujur semacam itu. Biarpun itu adalah di keluarga, guru dan sebagainya. Atau kalau memang ada kesalahan, tentunya kita akan bahas. Tentunya dengan adab, tata krama, tidak ada caci maki dan olok-olokan. Seperti itu. Jadi, ayo kita semuanya menjadi juru damai. Dan pandanglah segala sesuatu adalah dengan adil. Waktu kami mengingatkan, kami muridnya habaib. Saya tidak bisa pungkiri diri saya, kami belajar dengan para habaib. Dan kami dapat ilmu. Dan ilmu yang memerangi khurafat juga. Kurang apa ayo? Kalau ada habaib yang khurafat, lah tentunya ini berbeda. Saya belajar habaib memerangi khurafat juga. Memerangi keanehan, lalu mau apa misalnya. Dan kami jelaskan mana. Jadi ada. Kami juga belajar dari para anak-anak kiai yang katanya Gus juga. Di saat ada Gus ini, mereka juga nggak senang dengan Gus yang aneh-aneh. Bagaimana kita itu memandang sesuatu itu jangan langsung gara-gara ada di satu orang Madura salah, orang Madura dijelekkan semuanya. Orang Sunda salah, orang Sunda dijelekkan semuanya. Orang Jawa salah. Ini tidak adil. Justru kami ingin mengajari, yuk kita memandang sesuatu adalah dengan pandangan insyaf. Kalau ada kesalahan bukan dibawa kebencian. Karena hari ini kan ada aroma menanamkan kebencian kepada kelompok ini. Menanam kebencian. Lah kok kita mandang dengan kebencian itu bagaimana? Selalu kita berkomentar dengan benci. Ada apa kita? Kenapa habaib kita jadikan musuh? Gus-gus kita jadikan musuh? Ulama kita jadikan musuh? Temanmu siapa setelah itu? Yang berteman dengan iblis akan selalu mengangkat kesombongan dirinya. Pengen dianggap lebih hebat di antara yang lainnya. Sehingga tidak bisa mengakui kebaikan orang lain. Itulah nanti akan punya ciri khas selalu mencari kejelekan orang. Pengen mengatakan orang lain rendah. Bahkan naudzubillah bertepuk tangan. Hanya gara-gara mungkin saya grup para Gus yang nggak cocok dengan misalnya dengan kelompok habaib. Ada habaib dosa satu bertepuk tangan. Tuh kan habaib. Atau saya lagi tidak senang dengan para Gus. Di saat ada Gus melakukan maksiat. Tuh kan para Gus. Loh, bukankah saya orang busuk setelah itu? Mestinya kita menangis di saat ada kesalahan. Kita perlu menata hati hamba Allah. Terima kasih dari komentator-komentator yang ada di atau di mana itu mungkin di TikTok atau di YouTube barangkali ya. Terima kasih. Komentar Anda adalah komentar yang membangun insyaallah agar kami bisa menjelaskan. Adapun penanya juga semoga Allah memberikan segala kebaikan. Ayo kita bangun husnudzon, bangun cinta. Masalah ilmiah dibahas ilmiah. Anda sampaikan di sini. Gimana pendapat Buya tentang masalah ini? Saya akan jelentrehkan. Dengan ilmiah juga tentunya. Kalau salah, kita katakan salah. Biarpun yang melakukan ayahku sendiri, pamanku sendiri. Ini harus masalah ilmiah. Kejujuran itu seperti itu. Kan kita semuanya tidak maksum. Yang nggak boleh tidak punya adab. Kepada orang muslim tidak punya adab. Dikit-dikit caci maki, olok-olokan. Siapa yang ngajari semacam itu? Semoga Allah mengampuni kami. Mengampuni semuanya. Mengganti dengan cinta di antara kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.